Hai teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Dengerin yuk pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini. Rabu 9 Juni. Diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19. Bersama saya Graciana dari Solo. Bersama Bening di Salatiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Mari kita membuat pertanyaan reflektif. Apakah tujuan saya ke gereja? Karena memenuhi 5 perintah gereja? Ataukah memenuhi kerinduan untuk bertemu dengan Yesus dalam perayaan Ekaristi? Mengapa kita memberi kolekte setiap minggu? Karena sungkan dengan umat yang lain? Atau sebagai wujud syukur kita atas anugerahnya? Hal ini penting untuk mengukur apakah diri kita termasuk pada golongan orang yang taat memenuhi aturan gereja karena terpaksa, ataukah kita sudah menjadi umat Katolik yang beriman dengan sadar. Pertanyaan di atas didasari pada realitas umum manusia yang sangat mementingkan hal-hal yang lebih bersifat lahiriah daripada yang bersifat batiniah. Padahal sesungguhnya yang ada di hati, di benak, dan di pikiran seseoranglah yang lebih penting karena mendasar. Karena itu besar kemungkinan orang mudah menjadi sosok yang mementingkan pencitraan sementara batinnya kosong. Perlu mengonsumsi makanan berserat supaya bagus sistem pencernaannya. Yesus datang bukan hapus hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Yesus dan ajarannya dalam Injil Matius hari ini menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Karena pengejawantahan hukum Taurat ada dalam diri dan karya Yesus sendiri. Banyak usaha tutup karena pandemi. Orang yang lain pun ikut merasakan. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tak akan ditiadakan. Dengan demikian, iman kepada Kristus merupakan titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui iman kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita. Oleh karena itu, ketaatan kita sebagai orang yang percaya bukan sekedar ketaatan kepada Allah sebagai pemberi hukum yang berdaulat, namun lebih selaku anak kepada Bapanya. Banyak tempat yang indah di Jawa Barat. Salah satunya ada di Jalan Braga. Yang lakukan dan ajarkan hukum Taurat kan menduduki tempat tinggi di surga. Pemahaman ini penting bagi umat Kristiani khususnya Katolik, agar kita dapat menempatkan berbagai tradisi secara baik dan benar. Haruslah dipahami juga bahwa tradisi itu dipelihara sejauh membuat orang semakin mengimani Yesus. Dengan kata lain, tradisi-tradisi yang dipelihara itu tidak bertentangan dengan iman dan moral Kristiani yang berpusat pada Yesus. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi. Selamat bersetia menjalankan dan mewartakan firman Tuhan. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih.